Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan salah satu aplikasi penerapan sistem Colloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini yang ingin saya buat adalah pembuatan puding kolang-kaling tuak manis pla gula merah. Mungkin di sini kita bertanya, apakah yang dimaksud dengan Colloid? Colloid merupakan salah satu dari campuran antara dua larutan di mana ada namanya fase terdispersi dan fase pendispersi. Nah, ukuran partikel colloid merupakan ukuran antara larutan dengan campuran. Ukuran partikelnya adalah 10 sampai 10.000 angstrom. Colloid tidak bisa disaring dengan menggunakan kertas saring dan hanya bisa dilihat partikelnya dengan menggunakan mikroskop ultra. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana proses pembuatan colloid berbasis kearifan lokal. Nah, kebetulan di daerah sekitar sekolah tempat saya mengajar merupakan penghasil gula aren dan penghasil kolang-kaling. Jadi inilah yang membuat saya berinisiatif untuk membuat suatu olahan produk colloid dari bahan-bahan berbasis kearifan lokal tersebut. Bahan yang akan kita gunakan di sini adalah yang pertama, saya akan memakai tuak manis. Biasanya kalau kita membuat puding, itu kita memakai santan atau susu cair. Di sini saya akan memakai tuak manis. Tuak manis merupakan air nira atau dari pohon aren yang merupakan bahan dasar pembuatan gula merah. Kemudian bahan yang kedua yang saya pakai di sini adalah kolang-kaling. Nanti kolang-kalingnya kita akan haluskan sampai halus. Ini merupakan bahan puding kita. Kemudian untuk menambah cita rasa kita menggunakan pasta daun pandan. Nah, pasta daun pandan ini kita buat dengan cara kita blender daun pandannya kemudian kita saring. Untuk pembuatan fla kita pakai gula merah. Kemudian kita pakai tepung maizena. Nah, ini juga saya di sini akan memakai agar-agar plain. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke proses pembuatan puding tuak manis kolang-kaling pla gula merah. Nah, ini adalah kolang-kaling yang sudah kita haluskan. Selanjutnya kita akan masak ya kolang-kalingnya. Jika biasanya selama ini kolang-kaling dibuat jadi campuran minuman, nah sekarang kita buat menjadi salah satu bahan dessert, makanan kekinian. Oke. Selanjutnya kita masak, kita tambahkan bubuk agar-agar. Nah, bubuk agar-agar 1 bungkus. Dengan berat 5 gram. Selanjutnya kita tambahkan tuak manis ya atau air nira. Ini kita gunakan sebagai pengganti santan dan susu. Kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Di sini kita pakai 400 ml. Sebenarnya setelah dihaluskan, kolang-kaling ini sudah membentuk sistem colloid ya, seperti gel. Langkah selanjutnya adalah kita masak adonan sampai mendidih. Kita aduk supaya tercampur rata. Untuk menambah cita rasa, kita bisa menambahkan pasta pandan supaya ciri lokalnya itu semakin terasa. Kalau memang tidak suka, bisa kita skip. Kita tambahkan pasta pandannya sedikit. Tadi warnanya putih, sekarang berubah menjadi hijau. Kita masak adonan sampai mendidih. Setelah mendidih, di sini kita aduk-aduk. Aroma pandannya sudah tercium, wangi sekali.
Kita diamkan sebentar sebelum kita masukkan ke cetakan. Sekarang kita tuang ke cetakan. Ya. Ini kita pakai cetakan. Kita tuang 3/4-nya saja, soalnya nanti untuk fly ya di atasnya. Setelah kita tuang, kita dinginkan. Sementara dingin, kita akan membuat fla gula merah. Sementara menunggu pudingnya dingin, kita sekarang akan membuat fla gula merah. Langkah yang pertama, kita masukkan gula merah. Gula merah yang saya pakai di sini sekitar 200 gram ya. Selanjutnya kita akan menambahkan air. Saya di sini pakai 200 ml. Kemudian kita masak sampai mendidih. Sambil diaduk-aduk ya sampai gula merahnya larut. Di sini kita akan membuat fla. Fla sendiri juga merupakan salah satu dari contoh sistem koloid. Kita pakai tepung maizena. Nanti setelah mendidih baru kita tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan beberapa sendok air supaya tidak menggumpal. Nah, pembuatan agar-agar di sini atau puding merupakan salah satu contoh pembuatan koloid dengan metode dispersi peptisasi. Jadi di sini kita menambahkan larutan berupa air untuk memecah molekul agar-agar yang lebih besar menjadi partikel-partikel koloid. Setelah gulanya mendidih, kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Kita aduk sampai meletup ya. Nanti setelah dingin, fla ini akan mengental dan bisa kita gunakan. Fla gula merah ini bisa kita gunakan untuk dessert apapun, roti bisa, puding bisa, dan makanan yang lain. Nah, sudah mulai mengental. Ini juga sudah termasuk sistem koloid ya. Sudah berbentuk jelly. Sol ya, soliofil istilahnya. Oke, kalau sudah meletup-letup, kita matikan dan dinginkan. Ini fla gula merahnya. Aroma gula merahnya terasa. Gula aren ya di sini. Karena kebetulan di sekolah saya itu banyak yang memproduksi gula aren, banyak pohon nao di sana. Jadi dari tuak manis, kolang-kaling, gula merah itu merupakan hasil dari pohon aren. Nah, setelah pudingnya dingin, kita tambahkan dengan fla gula merah. Nah, kalau dinikmati ya pada keadaan dingin lebih segar ya. Demikianlah proses pembuatan puding tuak manis kolang-kaling gula merah yang merupakan salah satu aplikasi dari penerapan sistem koloid dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon kalau ada kritik dan saran silahkan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.